Belu gil, belu. Teng 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan kalau saya Muhammad Fauzan yang akan menjadi moderator sekaligus memimpin debat pada pagi hari ini. Dan di samping saya ada saudara Akil dan Hanif selaku timekeeper, dan pada pagi hari ini yang bertugas sebagai juri pertama yaitu Abdurrahman bin Harsyah. Yang kedua saudara Muhammad Zaki. Juri ketiga saudara Andika Prata. Dan yang keempat saudara Zalfani. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan debat. Debat ini akan dilakukan antara tim kelompok 1 Rempa LX melawan kelompok 2 Astrea Egy. Sebelumnya saya akan membacakan teknis praktik debat terlebih dahulu. Yang tim akan mendengarkan peraturan ini. Yang pertama, waktu debat akan setiap tim diberikan kesempatan untuk membangun ide selama 5 menit. Kemudian pembicara pertama dipersilakan untuk mengungkapkan pembicaraannya selama 4 menit. Pembicara kedua 5 menit dan pembicara ketiga 5 menit serta closing statement 2 menit. Kemudian waktu interupsi diberikan hanya 15 detik. Untuk interupsi ditolak maksimal sebanyak 2 kali dan ketiga kalinya wajib diterima oleh tim yang menyampaikan argumen. Kemudian setiap interupsi boleh dilakukan selama 1 menit setelah pembicara kedua menyampaikan argumennya dan berhenti setelah waktu tersisa 30 detik terakhir oleh pembicara ketiga. Anggota tim boleh membantu pembicara dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh lawan bicara. Setiap tim wajib mengikuti arahan juri dan segala aturan yang telah ditetapkan. Dan terakhir, masing-masing tim wajib menjaga ketenangan saat jalannya debat. Kemudian pada pagi hari ini, kedua tim akan berdebat tentang pendidikan homeschooling yang lebih efektif dari budaya normal. Baiklah, sebelumnya setiap tim dipersilakan untuk memperkenalkan timnya dengan menampilkan yel-yel selama 1 menit. Dimulai dari tim Pro, Rem Astrea LG. Pro Astrea LG. Tim Pro Astrea LG dipersilakan 1 menit dari sekarang. Kenali dulu nanti. Cepat aja, waktu 1 menit. Jadi dari kelompok Astrea ini pada saya ganti. Saya dari kelompok Astrea LG. Kelompok 2 tim Pro. Saya pemain LG dari kelompok 2 PSI. Oke, terima kasih untuk kelompok Astrea yang telah memperkenalkan dirinya. Kemudian kita persilahkan untuk Rempa LX memperkenalkan dirinya 1 menit dan sekarang. Lele. Assalamualaikum. Kenalkan kami dari kelompok Rempa LX. Dirinya saya di sini memperkenalkan diri saya terlebih dahulu selaku jubir bicara kelompok Rempa LX. Perkenalkan, nama saya Stefan Haug. Nama Fani selaku juru bicara. Dan di sini ada Azam, silakan. Saya dari kelompok Rempa LX. Dan di sini ada Nama saya Putu Ramadan, saya dari kelompok Rempa LX. Oke. Berdirinya kami di sini menjadi tim kontra atas mosi pendidikan homeschooling. Tepat.
pada zaman sekarang homeschooling ini memang banyak dilakukan oleh anak-anak yang berkecukupan, memiliki kecukupan yang lebih, sehingga dia tidak memilih untuk berada di pendidikan normal atau sekolah-sekolah biasanya. Jadi kita persilahkan untuk kelompok tim pro menjelaskan argumen-argumennya. Oh ya, intinya kita persilahkan untuk setiap tim membangun ide selama 5 menit kepada setiap tim. Persilahkan dari sekarang. Persilahkan untuk tim afirmasi, tim pro dari Astra ini untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu pembicara pertama 4 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu adalah pengertian dari homeschooling. Kita semua tahu bahwa homeschooling adalah proses belajar mengajar dalam rumah. Dan kita perlu ketahui bahwa banyak dari orang-orang yang di sekolah seperti biasa itu dia goalnya banyak yang hancur. Mulai dari SD hingga SMA. Bahkan zaman sekarang itu pergaulan itu tambah hancur. Zaman sekarang itu contohnya seperti anak SD di luar itu dia tuh sekarang sudah banyak yang merokok. Bahkan anak SD sekalipun tuh sudah merokok. Kita bayangkan saja. Apalagi SMA-nya sudah banyak berita tentang pelecehan seksual, itu termasuk terkena pergaulan bebas gitu. Seperti tawuran juga, tawuran itu ya berasal dari pergaulan bebas juga. Jadi di sini ingin saya sampaikan adalah homeschooling itu lebih menjaga pergaulan karena mudah dipantau oleh orang tua juga, dan dia tidak keluar dari rumah gitu. Sudah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditambah? Ada yang mau ditambah? Untuk tim afirmasi, ada yang mau ditambah lagi? Cukup? Belum. Cukup aja. Ya, baik, cukup. Kita persilakan untuk sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Hadirin, Dewan Hakim, dan moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di sini. Jadi, berdiri kami di sini selaku tim kontra. Kami menyatakan ketidaksetujuan kami atas adanya homeschooling. Dikarenakan pertama, faktor homeschooling. Homeschooling itu atau biasa yang kita kenal sebagai belajar di rumah dan di bawah bimbingan oleh orang tua. Saya menyatakan tidak untuk itu, tidak bagus. Yang pertama, itu akan terkena mental anak tersebut. Karena mental anak itu dididik sejak dini. Bagi anak-anak yang mengatakan anak SD sudah merokok, itu karena mental mereka didikan orang tuanya yang salah. Bukan karena sekolah formal, pergaulan, bukan. Itu semua gara-gara mental anaknya. Kalau orang tuanya selalu memberikan ini, selalu mengatakan tidak, kamu jangan ini, selalu banyak marah, itu terkena mental anaknya. Dan homeschooling juga itu menyalahkan hak asasi manusia karena mengurung anaknya di rumah terus. Ya, cenderung kepada HP, handphone, tidak memiliki kreativitas atau yang biasa kita kenal sekarang ini sebagai no life. Itu. Dan
Bagi orang tua yang mengatakan orang tua yang takut, yang mengatakan anaknya nakal kalau disekolahkan di luar, itu semua saya salah. Karena apa? Itu adalah alasan orang tua yang takut dan tidak percaya pada anaknya. Akibatnya anak tidak tahu tentang dunia luar. Dia tidak dapat berbicara pada orang yang tidak dia kenal. Efek yang paling buruk. Jika ia tersesat, maka apa yang akan dia lakukan? Tentu karena dia tidak memiliki sifat sosialisasi, karena terkurung dan hanya berbicara hanya kepada orang tua, abang, adik, kakak, dan kepada gurunya, dan tidak yang lain. Maka ia tidak akan berani menghadapi lingkungan luar yang berbagai macam ragam, warna kulit, sifat, dan termasuk perlakuan mereka terhadapnya. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan dari tim kontrak. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Baik, untuk tim kontrak ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Terima kasih. Kemudian untuk pembicara kedua dari tim pro, kita waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Anda berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada diri dalam saya urus di sini dan saya akan mengatakan bahwa homeschooling itu lebih efektif daripada sekolah biasa karena homeschooling itu lebih baik dari sekolah biasa karena bukan berarti dia terkurung di rumah. Tidak, saya bilang semua orang tua itu mengurung anaknya karena homeschooling. Dia mungkin memperbolehkan pagi-pagi yang homeschooling lalu siapa itu bermain di luar atau sore bermain di luar. Itu dia hanya mengurung kan. Lalu mentalnya juga tidak tergantung orang tua. Kebanyakan anak-anak sekolah itu tergantung sama temannya, apalagi kawan dekatnya. Satu orang yang merokok akan seorang sahabat yang merokok akan jadi teman lainnya karena rasa dekat mereka. Dan orang tua pasti akan melarang perbuatan itu karena itu baik untuk agamanya dan untuk individunya. Orang homeschooling itu lebih efektif karena orang tua lebih fokus untuk mengawasi pergaulan anaknya, karena dan juga lebih fokus untuk mengawasi anak yang sedang belajar. Anak yang diawasi belajarnya pasti akan fokus dalam pelajaran apa yang dipelajarinya, dan dia juga fokus terhadap satu guru dan guru yang akan fokus terhadap satu murid. Pelajaran sudah masuk dalam otaknya dan mudah untuk dicerna. Seorang guru akan mudah mengajari satu murid, tidak banyak seperti sekolah biasanya. Oleh karena itu homeschooling itu lebih efektif karena anak-anaknya biasanya pintar karena satu guru. Itu hanya biasanya. Orang tua homeschooling itu bukan berarti orang tua takut dengan pergaulan anak yang luar. Bukan, dia hanya ingin anak itu lebih berprestasi atau lebih baik daripada di luar. Karena di luar itu karena apa yang dipelajari dia kurang mendominasi semuanya. Interupsi. Kalau interupsi. Sekarang kedua dari tim kontra. Waktu Anda. Bentar. Sangka lagi ya. Jadi kalau antum ingin ngajukan interupsi, ajukan aja interupsi, bilang aja sebut aja gitu, jangan memalu. Gitu, jangan. Interupsi, kemudian moderator harus tanggap gitu. Kalau dia bilang iya, oke. Langsung antum ya kasih kode ya silahkan gitu. Tapi kalau dia enggak, ya udah diam aja. Tapi antum tanggap gitu lihat interupsi. Nah, antum lihat kelompok itu terima tidak ya, kasih tahu gitu. Itu ya. Lebih tanggap. Oke. Baik, untuk pembicara kedua dari tim kontra. Bismillah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontra dari homeschooling. Jika tim pro mengatakan homeschooling lebih efektif dari sekolah biasa dan mental tidak tergantung orang tua, bagaimana tentang
jika seorang anak itu tidak homeschooling. Jika seorang anak tidak homeschooling, di sana mereka akan mendapat banyak teman dan juga mendapat banyak pengalaman untuk kedepannya yang akan datang. Dan juga di sana manusia, seorang siswa atau seorang murid itu membutuhkan yang namanya motivasi. Motivasi tidak hanya ada pada orang tua maupun pada keluarga. Motivasi bisa didapatkan dari dukungan guru maupun teman-temannya, sehingga menimbulkan kepercayaan diri dan sifat sosialisasi yang luas. Dan juga katanya SD, pergaulan di luar SD sudah merokok, SMA free sex dan yang lainnya tawuran, itu tidak mendukung semuanya, karena itu hanya SMA sebagian dan itu bisa diminimalisir dibandingkan dengan mental yang lemah atau mental yang ciut karena berada di rumah. Itu lebih banyak daripada free sex atau tawuran dan yang lainnya. Dan jika dikatakan tawuran itu berada di sekolah luar maupun free sex dan yang lainnya, dengan adanya dukungan dari guru dan teman-temannya, atau dengan adanya motivasi lagi dari tambahan keluarga dan orang tuanya, mungkin itu akan menyadarkan seorang anak sendiri. Mungkin sekian dari saya. Lebih terakhir lagi yang ingin ditambahkan. Tambahkan saya boleh, Bang? Oke, saya tambahkan. Tadi terima kasih sebelumnya waktu moderator. Tadi Anda Hawazi mengatakan bahwasanya Anda Hawazi mengatakan SD merokok, SMA free sex. Menurut saya itu cenderung sedikit dibandingkan mental anak Indonesia yang sudah hancur sekarang ini. Jadi dibandingkan dengan kasus-kasus itu semua, mental anak Indonesia itu lebih banyak yang hancur ketimbang free sex. Apa tadi merokok itu lebih banyak mental yang hancur. Dan gara-gara mental hancur, muncullah masalah rokok, muncullah masalah homoseksual, bahkan lesbian juga ada LGBT. Itu yang pertama. Yang kedua masalah Hawazi tadi. Hawazi mengatakan bahwa ada lingkungan di luar, sama saja itu pendidikan formal. Belum tentu kawan itu. Anda mengatakan anak yang homeschooling diberikan waktu yang luang untuk main di luar. Kita tidak tahu kawan di luar siapa. Bisa jadi kawan yang di luar itu kawan sekolah formal. Jadi sama saja dia berteman dengan sekolah yang formal. Jadi sama aja di lingkungan sekolah seperti kita ini. Dan itu tidak terjaga juga karena tidak di pengawasan kita. Sama saja diletakkan anak juga di sekolah umum seperti biasanya, karena kawan-kawannya di sekolah umum itu yang itu juga. Begitu juga nanti kalau kita anak muda, anak homeschooling, kita biarkan di lingkungan luar, dia pergi main di luar, kita tidak tahu kawannya sekolah di mana. Apakah kawannya juga homeschooling? Itu tidak ada yang tahu. Mungkin bisa jadi kawannya itu memang kawan yang berprestasi, tapi kita tidak tahu akhlak dia. Jadi kesimpulannya, homeschooling itu tidak menjamin sifat anak baik, anak berprestasi. Karena ada anak yang berprestasi, gara-gara lingkungannya dia juga hancur. Mau dia berpuluh-puluh tahun, tapi gara-gara lingkungan itu juga bisa hancur. Gara-gara faktor teman. Begitu juga terdapat di homeschooling. Anda membiarkan dia di luar bermain, sama juga Anda meletakkan dia, sama juga Anda membiarkan dia hancur. Dan jika Anda taruh dia di rumah, mental dia terkurung, mental dia hancur, dan dia cenderung main internet dan nonton porno, bahkan cenderung lebih bermain game. Itu bahkan lebih buruk daripada di luar. Mungkin itu saja. Saya serahkan kepada Dewan Instruksi, Pak. Iya, silakan. Silakan. 15 detik dari sekarang. Saya akan membantah apa yang dikatakan oleh saudara Adam ini. Oke. Yang saudara Adam mengatakan bahwa anak yang homeschooling jika misalnya main keluar saya bisa mungkin saya beri kesempatan ketika pertanyaan.
Nggak boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen dari tim Pro akan membalas perkataan dari saudara Adam. Yang saudara Adam katakan bahwa anak lebih cenderung akan rusak dengan pergaulannya, walaupun dia terlalu homeschooling ataupun dia nanti ketemu dengan kawannya nggak homeschooling, pasti akan rusak. Nah, kalau misalnya dia homeschooling, dia pasti lebih dekat dengan orang tuanya. Orang tuanya juga pasti akan tahu dia dekat dengan siapa temannya dan siapapun itu. Kalau misalnya ada sekolah duluan, walaupun dia udah dikasih kasih motivasi atau kasih pencerahan kayak kita di sini, kita masing-masing dikasih motivasi pencerahan masing-masing kayak di masjid. Nah, itu nggak semua orang bisa menerima baik dan buruknya. Jadi semua itu tergantung pada dirinya sendiri. Apakah dia menerima dengan baik atau tidak, dan tergantung pada kawannya. Kalau kawannya baik, dia akan baik. Interupsi. Ya pasti. Bagaimana dia mengatakan tergantung diri sendiri. Bagaimana dia mau berantem dengan dirinya sendiri, sedangkan mental dia sudah tertutup. Mental dia sudah terdidik dari awal karena dengan orang tua. Dia tidak tahu lingkungan luar kayak mana, orang beda-beda. Kayak mana dia mengatai orang itu kayak mana? Coba dijelaskan. Karena orang itu beda-beda. Waktu Anda habis, silakan. Dengan sifat orang beda-beda. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, sifat orang berbeda-beda tergantung dirinya sendiri. Dan homeschooling lebih terdidik dengan orang tua karena waktu dia dengan orang tua lebih banyak. Mohon dijawab pertanyaan saya tadi. Gak apa ya? Kalau kurang jelas nanti interupsi aja lagi. Dan sekian. Terima kasih. Tadi saudara Kristen mengatakan dia akan selalu bersama orang tua ya. Homeschooling itu juga dapat berdampak ketika dia dewasa, berdampak buruk. Karena dia akan kesusahan mencari kerja, sedangkan dia tidak mempunyai hubungan apa-apa di hubungan atau sedikit sekali dengan manusia. Sosialisasi yang kurang. Dia juga akan menjadi anak manja karena dia selalu bersama orang tuanya. Dia akan selalu merasa aman dengan orang tuanya. Dan jika dia ingin kuliah, apa yang dia lakukan? Susah, karena dia selalu bersama orang tuanya, merasa aman di rumah. Jadi, homeschooling itu tidak efektif sama sekali, karena dia selalu bersama orang tua lagi. jadi misalnya ada apa-apa, dia akan mengatakan di sana, oh di rumah ada orang tuaku, di rumah ada orang tuaku. Jadi dia akan selalu mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicaraan ketiga. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Cukup. Kemudian kita lanjut ke sesi yang terakhir, closing session untuk tim pro. Waktu tim pro hanya 2 menit. Pada tim pro dipersilakan. 2 menit. Saya menyimpulkan di sini bahwa tiap orang yang mengikuti homeschooling belum tentu dia akan berpatu pada orang tuanya atau tidak berguna sama sekali. Nah, kalau misalnya dia udah homeschooling, pasti dia dekat orang tuanya. Dia dekat dengan orang tuanya akan mencarikan yang lebih baik dari dia, dan mencarikan teman atau saudara atau sepupu, dan kemudian dia bisa masuk dengan mudah ke universitas yang lebih baik. Universitas yang baik berarti mencerminkan orang-orang di sana mungkin itu lebih baik dan dia bisa mengikutinya, karena dia juga dididik baik oleh orang tuanya. Jadi dia bisa mengikuti orang-orang itu dengan baik. Dan lebih terjaga pergaulannya seperti yang dikatakan oleh Betty dan Nawati. Dia lebih diawasi dengan orang tuanya.
dan keefektifan belajarnya itu lebih terjaga. Dan saya tutup perkataan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim pro. Closing statement dipersilakan untuk tim kontra 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pada moderator. Jadi inti dari sekalian, manusia itu makhluk sosial. Ya, manusia itu makhluk sosial. Dia harus memiliki sosialisasi terhadap orang tua, bukan hanya orang tua. Ajar pasti menjemput. Ketika orang tua mati, dia bisa apa? Dia tak akan bisa apa-apa, karena dia cuma mengandalkan orang tua. Sama aja dengan anak manja, tidak mandiri, tidak kreatif, nggak closing. Lalu, memang segala sesuatu itu terdapat dari diri kita. Begitu juga di sekolah formal. Kerjanya banyak, jadi itu semua tergantung dari diri kita. Mau lingkungan yang buruk itu semua tergantung dari diri kita. Dan homeschooling begitu juga dengan homeschooling. Ada baik dan ada buruknya. Tergantung diri sendiri juga. Dan inti dari sekalian ini, pada dasarnya itu semua dari diri sendiri. Dan dampak negatif lebih banyak di homeschooling ketimbang di sekolah formal. Karena sekolah formal dapat banyak pengalaman, dapat banyak teman, dapat banyak momen, dan yang paling penting jadi mandiri, kreatif, dan dapat belajar dari kesalahan-kesalahan. Ya mungkin itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada tim kontra. Baiklah, kita akhiri debat sesi pertama kita. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Krishna sebenarnya isi Anda juga bagus. Cuma dalam masalah mempertahankan argumen, kelompok Anda tidak terlalu bagus untuk mempertahankannya. Jadi argumen Anda dari tadi, argumen kelompok Anda dari tadi disanggah oleh kelompok Anda. Lalu dari segi retorika, dari segi penampilan tiap kelompok, tim Adam, saya pikir mereka luar biasa. Mereka dalam berretorika, dalam bergerak tubuh, dalam mimik, muka, semuanya pas. Dan saya rasa kelompok Adam masih lebih unggul dari kelompok Krishna dalam segi retorika. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, coba lanjut untuk beri ya tanggapan sedikit aja. Yang beda ya. Beda Pak, apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai dewan juri yang ingin mengomentari tentang para debat yang bagus. Dari kelompok Anda menerima Eksian. Berdasarkan di sini isinya sudah mantap sekali, bisa mempertahankan gagasannya. Sementara juga di kelompok awal ini juga lumayan. Saya juga bangga ya. Kemudian dari segi retorikanya sudah mengambilkan ilmu retorikanya yang sangat menarik, bagus. Oke, sementara dari kelompok tadi bisa dibilang juga lah. Kemudian dari segi strategi kelompok Anda sudah bisa mempertahankan gagasannya dari awal ke akhir seperti yang dikatakan Dewan Juri.